Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Tengku Awang Rahman, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, tahun 2021. Gelombang 1, pada golongan 3, angkatan 5. Pada kali ini, saya akan sharing tentang analisis isu kontemporer di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Dengan tutor yang sama, Bapak Dr. Andes Agus Jatmiko, SH, MM. Analisis yang digunakan pada isu kontemporer yaitu: pertama, mind mapping. Kedua, fishbone diagram. Ketiga, analisis SWOT. Keempat, analisis kesenjangan, dan lain-lain. Analisis isu kontemporer yang saya ambil yaitu fishbone diagram. Pendekatan fishbone diagram berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Prosedur pembuatan fishbone diagram dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, membuat tabel penyebab dan akibat. Kedua, menuliskan sebuah pernyataan masalah atau problem statement yang diinterpretasikan sebagai efek atau akibat. Ketiga, kategorikan penyebab utama. Kategori yang digunakan yaitu 5S. Surroundings atau lingkungan, suppliers atau pemasok, sistem, skill atau keterampilan atau kemampuan, dan safety, keselamatan. Pada penerapannya, saya mencoba menganalisa isu kontemporer pada kegiatan PTSL Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021. Kendala yang dihadapi saat kegiatan berlangsung bisa disebut dengan akibat atau efek pada analisis fishbone diagram. Kendala pada kegiatan PTSL Kabupaten Kepulauan Mentawai 2021 yang dihadapi yaitu: pertama, waktu menuju lokasi yang lama. Dari kantor tua Pejat, petugas akan menuju lokasi kegiatan, yaitu di Kecamatan Seberut Barat Daya, tepatnya di Desa Katurai dan Pasakiat Teleleo. Perjalanan membutuhkan beberapa kali transit dan penggantian transportasi. Kedua, cuaca mempengaruhi kegiatan. Karena lokasi kegiatan yang berada di kepulauan, cuaca sangat berpengaruh. Ketiga, kesulitan dalam berinteraksi dengan pemohon. Sama-sama kita ketahui, masing-masing daerah pasti memiliki bahasa tersendiri. Sama halnya Kepulauan Mentawai, yang bahasanya berbeda dengan bahasa di daerah lainnya. Sehingga, perbedaan bahasa sedikit menghambat kegiatan. Misalnya, penunjukan lahan oleh pemohon, pengumpulan data yuridis, dan lain-lain. Keempat, pengumpulan data yang memerlukan waktu lebih karena faktor geografi yang sulit. Contohnya, saat di lapangan, tanah atau lahan pemohon yang terletak di pulau lain, sehingga koordinasi dan pengumpulan data oleh petugas lapangan, petugas yuridis, dan pemohon sedikit terkendala. Dari kendala tersebut, dapat dikategorikan penyebab isu kontemporer yaitu: pertama, lingkungan, yaitu faktor geografi dan faktor transportasi. Kedua, pemohon, yaitu bahasa. Ketiga, keselamatan,
yaitu fasilitas kesehatan umum dan alat keselamatan. Keempat, kemampuan, yaitu integrasi data fisik dan yuridis. Pada fishbone diagram dapat dikembangkan penyebab dan subpenyebabnya. 1. Lingkungan. Penyebab utama yaitu faktor geografi. Subpenyebabnya adalah gelombang laut dan cuaca. Selanjutnya, transportasi. Subpenyebabnya yaitu kurangnya moda transportasi. Kedua, pemohon. Faktor utama yaitu bahasa. Subpenyebabnya yaitu perbedaan bahasa. Ketiga, keselamatan. Penyebab utama yaitu alat keselamatan dan fasilitas kesehatan. Subpenyebab yaitu kurangnya alat keselamatan saat melakukan transportasi, misalnya pelampung. Kurangnya fasilitas kesehatan umum di lokasi kegiatan. Dan yang keempat, kemampuan. Penyebabnya yaitu integrasi data fisik dan yuridis. Subpenyebabnya karena keterbatasan komunikasi antar petugas dan pemohon, susahnya sinyal, dan jarak lahan yang jauh. Dari analisis fishbone diagram, kita dapat mencari alternatif penyelesaian masalah. Pertama, mencari info perkiraan cuaca. Kedua, memastikan waktu dan moda transportasi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Ketiga, mencari satu pemandu setempat untuk membantu berinteraksi dengan masyarakat. Keempat, menyiapkan obat-obatan, P3K, dan safety. Kelima, diskusi tim atau petugas sebelum melaksanakan kegiatan terkait situasi lokasi dan lapangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kesimpulan. Pada analisis fishbone diagram, kita mengumpulkan kendala-kendala dalam suatu kegiatan. Kendala tersebut diisikan pada kolom akibat. Dari akibat tersebut, kita dapat mengkategorikan penyebab utamanya. Penyebab utama dapat dipecah lagi menjadi subpenyebab, sehingga alternatif penyelesaian masalah dapat ditentukan dengan lebih baik dan lebih tepat. Baiklah, sekian video singkat dari saya. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.